warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aulia Mitra Duriani dengan NIM 1930110001 dari jurusan Tadris Kimia semester 3 IA IN Batu Sangkar. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran lagi tetapi mengenai rangkuman materinya, yaitu dari pengantar kimia organiknya, perbedaan senyawa organik dan senyawa anorganiknya, lalu ada ikatan kovalen, ada keelektronegativitasan, muatan formal, dan hidrokarbon. Hidrokarbon bagian 1 alkana, bagian 2 alkena, dan bagian 3 alkuna. Kita mulai dari pengantar kimia organiknya. Di sebelah kanan saya ini sudah saya tulis poin-poin yang akan kita bahas pada pengantar kimia organik. Yang pertama itu adalah pengertian kimia organik. Kimia organik adalah ilmu yang mempelajari tentang senyawa-senyawa organik. Lalu kita masuk ke poin nomor 2, yaitu anggapan pada tahun 1700-an. Pada sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa ada anggapan di tahun 1700-an bahwa senyawa organik itu adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan di senyawa anorganik itu adalah senyawa yang ditemukan di dalam bumi berupa batuan mineral dan dapat diciptakan oleh manusia. Itu masih anggapan di tahun 1700-an. Lalu muncullah Frodde-Waller ini, poin nomor 3. Frodde-Waller ini berhasil menemukan cara mensintesis urea, sehingga membuat pernyataan baru mengenai apa itu senyawa organik. Ternyata senyawa organik itu adalah senyawa yang mengandung unsur karbon dan dapat disintesis. Jelas ya? Lalu poin nomor 4, kimia organik dulu dan sekarang. Dulu, sebelumnya, kimia organik itu bernama chemistry is life, yaitu kimia yang mempelajari tentang perubahan-perubahan pada makhluk hidup, baik itu pada tumbuhan atau pada hewan. Sedangkan sekarang, kimia organik itu menjadi chemistry of the compounds of the carbon, yaitu kimia karbon, tetapi juga terdapat unsur-unsur lainnya seperti hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, sulfur, klorin, fluorin, dan pokoknya pada golongan 7A. Lalu kita masuk ke poin nomor 5, yaitu manfaat mempelajari kimia organik. Tentu kita mempelajari sesuatu pelajaran pasti ada manfaatnya bagi diri kita atau bagi sekeliling kita. Manfaat mempelajari kimia organik itu ada 2. Yang pertama itu karena ia mengandung unsur karbon. Ada apa dengan unsur karbon? Karena unsur karbon ini dapat berikatan dengan unsur karbon yang lain membentuk rantai karbon. Yang kedua, unsur karbon ini dapat juga berikatan dengan unsur yang lain seperti hidrogen, klorin. Yang ketiga, yaitu unsur karbon ini memiliki banyak kemungkinan struktur atau isomer. Yang keempat, unsur karbon ini banyak juga kemungkinan reaksi-reaksi yang terjadi. Itulah kenapa unsur karbon itu memiliki manfaat untuk kita pelajari. Lalu yang kedua, manfaat dari mempelajari kimia organik itu, kimia organik ini atau senyawa organik ini banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada makanan kita, seperti pada transportasi, sandang, seperti pada obat-obatan, pertanian, dan masih banyak lagi. Lalu poin terakhir yaitu keunikan dari atom C. Keunikan dari atom C itu yang pertama, ia itu berada di golongan 4A. Yang kedua, unsur karbon ini atau atom karbon ini memiliki keelektronegativitasan itu besar dari 2,5. Yang ketiga, unsur karbon ini karena berada pada golongan 4A, jadi ia memiliki elektron valensi sebanyak 4, sehingga ia dapat memenuhi aturan oktet pada unsur yang lain, dan rantai karbon dan unsur karbon ini dapat membentuk ikatan yang panjang, seperti bisa dia membentuk ikatan rangkap tunggal, rangkap 2, bahkan rangkap 3. Itulah keunikan dari atom karbon. Lalu ada pertanyaan yang muncul, kenapa unsur karbon yang menjadi fokus dari senyawa organik ini? Kenapa nggak silikon atau unsur-unsur pada golongan 4A? Jawabannya karena unsur karbon ini sangat lebih stabil daripada unsur-unsur di golongan 4A lainnya. Dan unsur karbon ini juga dapat membentuk ikatan rantai yang panjang, bisa ikatan rangkap tunggal, rangkap 2, bahkan rangkap 3. Itulah alasan kenapa senyawa organik itu berfokus kepada unsur atom karbon. Jelas ya pengantar kimia organik kita. Lalu kita masuk ke materi yang nomor 2, yaitu perbedaan senyawa organik dan senyawa anorganik.
Yang nomor satunya itu tentu perbedaan senyawa organik dan senyawa anorganik. Seperti yang kita sudah bahas di video sebelumnya, bahwa perbedaan senyawa organik itu berdasarkan kepada karakteristiknya, yaitu kepada ikatannya, lalu kepada titik didih dan titik cairnya, kelarutannya, stabilitas terhadap pemanasannya, kereaktifannya, dan jumlah senyawanya. Kita masuk ke yang pertama, saya tidak menuliskan di papan tulis ya, saya diktekan saja. Kita masuk yang pertama, yaitu pada jenis ikatannya. Kalau jenis ikatan di senyawa organik itu adalah ikatan kovalen, sedangkan senyawa anorganik itu jenis ikatannya adalah ikatan ionik. Kalau ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terjadi antara unsur non-logam dan non-logam, sedangkan ikatan ionik itu ikatan yang terjadi antara unsur non-logam dan logam. Misalnya contoh dari ikatan kovalen itu CH4, contoh dari ikatan ionik itu misalnya NaCl. Lalu karakteristik kedua yaitu berdasarkan perbedaan titik cair dan titik didihnya. Pada senyawa organik ini titik cairnya, titik didihnya itu rendah, sedangkan di senyawa anorganik itu titik cair dan titik didihnya itu tinggi. Lanjut ke kelarutannya. Kalau senyawa organik itu mudah larut dalam pelarut non-polar, sedangkan senyawa anorganik itu mudah larut dalam pelarut polar. Lalu ke stabilitas terhadap pemanasannya. Kalau di senyawa organik itu tidak stabil terhadap pemanasan atau terurai. Kalau di senyawa anorganik itu stabil terhadap pemanasan. Lalu ke kereaktifannya, kalau di senyawa organik itu reaksi yang berlangsung itu lambat atau malah tidak terjadi reaksi, sedangkan di senyawa anorganik itu reaksi yang berlangsung itu lebih cepat. Lalu berdasarkan jumlah senyawanya, kan kita tahu bahwa senyawa di dunia ini di alam ini lebih kurang 16 juta atau lebih kurang 16 juta. Jadi 90% dari 16 juta itu merupakan senyawa organik, sedangkan 10%-nya lagi itu merupakan senyawa anorganik. Itulah perbedaan dari senyawa organik dan senyawa anorganik. Tetapi perbedaannya itu bukan menetap atau itu perbedaan sebenarnya, tetapi itu keumumannya atau kebanyakan dari senyawa organik dan senyawa anorganik itu memiliki karakteristik seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Lalu ada poin kedua yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini di sini kita akan bahas ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, rangkap 3, ikatan kovalen polar, ikatan kovalen non polar. Saya catat dulu ya. Berarti ada ikatan apa? Ikatan kovalen tunggal. Gimana contoh tunggalnya itu seperti ini. Misalnya CH4. Di sini kan C memiliki tangannya 4 sehingga masuk H sehingga C ini menjadi 8, tetapi katanya ini rangkap 1. 8 ini memenuhi aturan oktet, sedangkan H kan 1 elektron valensi diberinya bersama C, dipakai bersama. Jadi H ini mengandung apa? Namanya aturan duplet. Aturan H ini stabil apabila memiliki jumlah atomnya itu ada 2. Lalu yang ke ikatan kovalen yang kedua, ikatan kovalen rangkap. Kita bahas rangkap 2 dulu ya. Contohnya itu seperti O2. Nih, sini ada tangannya 2. Ini dinamakan dengan rangkap 2. Sedangkan ikatan kovalen rangkap 3 itu contohnya itu seperti ini. Misalnya N2. Nih, di sini ada tangannya 3, seperti tangan itu dinamakan dengan rangkap 3. Lalu ada ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar ini dapat kita tentukan salah satu itu dengan melihat selisih keelektronegatifannya. Apabila selisih dari keelektronegatifannya itu kurang dari 0,5, maka itu termasuk ikatan kovalen nonpolar. Tetapi apabila selisih keelektronegatifannya itu besar dari 0,5 sampai 1,9, maka itu termasuk ikatan kovalen polar. Seperti ini, ikatan kovalen polar. Kalau ini kecil dari 0,5, kalau ikatan kovalen kalau ikatan kovalen polar itu 0,5 sampai 1,9 selisih keelektronegatifannya. Lalu kita masuk ke poin nomor 4 yaitu
poin nomor 3, yaitu keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom menarik elektron ke pihaknya dalam suatu ikatan kimia. Jelas ya, kecenderungan suatu atom menarik elektron ke pihaknya dalam suatu ikatan kimia. Lalu kita masuk ke muatan formal. Muatan formal itu adalah muatan relatif atom-atom berdasarkan sebaran elektron pada setiap atomnya. Muatan formal ini memiliki rumus, yaitu elektron valensi dikurang setengah dari elektron ikat dikurang elektron non-ikat, seperti yang sudah saya tuliskan. Kalau menentukan muatan formal ini rumusnya, tetapi kita harus menguasai dulu struktur Lewisnya. Andai struktur Lewis tersebut tidak dituliskan di soal, bagaimana cara membuat struktur Lewis akan saya jelaskan di sini. Yang pertama kan contoh soal kita itu ada NCl3. N mempunyai nomor atom 7, Cl mempunyai nomor atom 17. Berarti konfigurasinya ini berarti 2, 5, ini berarti 2, 8, 7. Lalu kita akan mau membuat struktur Lewis dari NCl3 supaya kita bisa menentukan muatan formalnya. Muatan formal ini apabila hasilnya itu 0, maka struktur Lewis yang kita buat itu benar. Coba ya kita buat dulu struktur Lewisnya. Cara menentukan struktur Lewis ini ada yang kita pelajari di Kimdas, itu ada misalnya N. N ini menyatakan saya buatnya dulu semua rumusnya. N ada A, ada S, dan ada X. N di sini menyatakan aturan duplet atau oktet pada unsur yang kita cari atau pada unsur yang kita cari. Misalnya N ini kan elektron valensinya 5, sehingga ia membutuhkan 3 elektron lagi, otomatis ia memenuhi aturan duplet, berarti N8. Ditambah Cl kan elektron valensinya 7, berarti ia ingin memenuhi aturan duplet, berarti 7. Lalu kita kali 3. Kenapa kita kali 3? Karena Cl di sini berjumlah 3. Berarti 7 kali 3 21 ditambah 8 berarti berapa? 29. Lalu A di sini berarti keterangannya itu elektron valensi dari unsur yang kita cari. Elektron valensi dari N berapa? Tadi 5 kita cari ya. Lalu elektron valensi dari Cl itu ada 7. Berarti mohon maaf, ini tadi 8 ya, karena gitu aturan oktet dan duplet 8. 8 kali 3 24 ditambah 8 berapa? Berarti ditambah 8 20. 8 kali 3 24, 28, 29, 32. Kalau yang A ini baru aturan elektron valensinya. Elektron valensi dari N ini adalah 5, elektron valensi dari Cl adalah 7, berarti 7 dikali 3. 7 kali 3 21, 21 ditambah 5 26. Sedangkan S ini rumusnya adalah N dikurang A, berarti 32 dikurang 26 berapa? 32 dikurang 26, 12, 6, berarti ada 6. Lalu sedangkan X di sini menyatakan A dikurang S, berarti 26 dikurang 6, berarti sama dengan 20. Saya ganti spidolnya. Kalau misalnya di S ini kita bagi 2, yang 6 tadi menjadi 3 pasangan elektron ikat. Sedangkan yang 20 ini kita bagi juga 2 menjadi 10 pasangan elektron bebas. Jadi N di sini menyatakan aturan duplet dan oktet, A di sini menyatakan elektron valensi dari unsur yang kita cari, S di sini N dikurang A, nanti hasilnya itu misalnya 6 kita bagi 2 itu menyatakan pasangan elektron ikatnya. Sedangkan X di sini A dikurang S, misalnya hasilnya itu 20 ini kita bagi 2 jadi 10 yang menyatakan pasangan elektron bebasnya atau pasangan elektron ikatnya. Berarti sudah dapat ya cara menentukan struktur Lewisnya yang sudah kita pelajari di Kimdas. Lalu kita buat struktur Lewisnya. Kita harus pertama kali kita harus menentukan mana atom pusatnya. Atom pusat itu atom yang paling sedikit. Misalnya di sini mana atom pusat? Tentunya N, karena N yang paling sedikit. N.
Lalu katanya di sini ia memiliki 3 pasang elektron ikat. 3 pasang. Berarti kita langsung aja ya buat tangannya. Gini. Cl, Cl, Cl. Berarti ada 3 pasang elektron ikat. Lalu ada 10 PeB atau 10 pasang elektron bebas. Kalau bebas berarti ia tidak berikatan. Berarti seperti ini. 1, ada 10 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudah paham ya? Berarti ada pasangan elektron bebas yang tidak berikatan. Seperti ini contoh bebasnya itu. Nah, nih. Setelah kita menentukan struktur Lewisnya, struktur Lewis fiber ini belum tentu benar, tetapi kita bisa mengceknya menggunakan rumus muatan formal. Seperti yang sudah saya catat sini, rumus muatan formal itu adalah elektron valensi. Misalnya kita mencari dulu muatan formal dari N. Berarti muatan formal dari N. Mohon maaf ada yang jatuh. Misalnya muatan formal dari N. Rumusnya itu tadi apa? Elektron valensi dari unsur yang kita cari. N berapa elektron valensinya? Ada 5. 5 dikurang setengah dari elektron ikatnya. Elektron ikat di N ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Berarti 6 bagi 2. Dikurang elektron non ikatnya. Elektron non ikat di N ada ini dia. Elektron non ikat di N. Berarti ada 2. Berarti 5 dikurang 6 bagi 2, 3. Dikurang 2 berarti sama dengan 0. Itu muatan formal dari N. Lalu kita cari muatan formal dari Cl. Muatan formal dari Cl. Elektron valensi Cl tadi ada 7 dikurang elektron ikat di Cl. Untuk menentukan elektron ikat di Cl itu kita hanya mengambil salah satu saja. Misalnya kita mengambil sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Yang penting salah satu yang berikatan dengan N saja atau dengan atom pusat. Misalnya saya mengambil sebelah sini. Berarti yang berikatan dengan atom pusat itu ada 2. Berarti 2/2 dikurang elektron bebasnya ada berapa? Kita juga mengambil salah satunya saja dari 3 Cl tersebut. Kita ambil semua sebelah sini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 elektron bebas. Berarti dikurang 6. Sama dengan 7 dikurang 2/21 dikurang 6. Berarti 0. Sehingga karena muatan formal dari unsur yang kita cari ini 0, berarti struktur Lewis yang kita buat itu sudah benar. Begitulah cara mencari muatan formal apabila struktur Lewisnya tersebut tidak diketahui. Paham ya teman-teman? Lalu kita masuk ke rangkuman ketiga, yaitu mengenai hidrokarbon bagian 1, yaitu alkana. Materi yang kita bahas itu ada pengertian dari alkana, tata nama alkana, isomer alkana, sifat-sifat alkana, dan reaksi-reaksi yang terjadi di alkana. Yang pertama kita masuk ke pengertian dari alkana. Alkana adalah senyawa hidrokarbon alifatik jenuh yang memiliki ikatan tunggal. Rumus dari alkana ini ialah rumusnya CnH2n plus 2. Ini rumus dari alkana. Misalkan ada C-nya itu 5. Nah, berapa Berarti C5 ini menyatakan N, H berarti 2 dikali N10 ditambah 2 berarti 12. Aturan dari alkana ini, nama dari rantai utamanya itu misalnya itu ada yang pertama metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana sampai 10. Akan saya buat untuk di sebelah kanan saya ini saya tampilkan. Lalu pengertian alkana sudah, kita masuk ke tata nama alkana. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa tata nama alkana ini kita pertama harus mencari rantai terpanjangnya terlebih dahulu. Setelah kita mencari rantai terpanjang atau rantai induknya, baru kita cari alkilnya atau cabangnya. Setelah kita rumus dari cabang ini adalah CnH2n dikurang 1. Setelah kita mencari cabangnya di mana atau alkilnya di mana, baru kita tentukan penomorannya itu dimulai dari yang dekat dengan cabangnya.
Paham ya? Lalu yang keempat, apabila cabangnya itu sama, misalnya sama-sama metil, maka metilnya itu ada 2 atau 3, maka kita beri awalan bisa di itu 2, bisa tri apabila cabangnya sama itu ada 3, bisa tetra apabila cabangnya sama itu ada 4. Lalu yang kelima itu apabila cabangnya itu misalnya ada metil, etil, maka kita urutkan sesuai dengan urutan abjad, berarti duluan etil baru metil penamaannya. Pada tata nama alkana ini kita bisa menemukan berbagai macam rantai-rantai cabang di rantai cabang misalnya propil dan rantai cabang misalnya butil. Saya tuliskan ya. Misalnya kayak gini. Ini rantai cabang yang bernama propil. Tapi kalau sama-sama 3, tapi namanya berbeda, ini menjadi isopropil. Lalu butil. Kalau ini namanya butil, cabangnya namanya butil. Kalau seperti ini. Tetapi kalau seperti ini cabangnya, ini dinamakan dengan isobutil. Berarti ini isobutil. Sama-sama memiliki C-nya 4, tetapi penamaannya itu berbeda. Tetapi kalau seperti ini dinamakan dengan sekunder butil. Kalau cabangnya seperti ini ya, sekunder butil. Tetapi kalau seperti ini dinamakan dengan tersier butil. Tersier butil. Namanya rantai C-nya itu sama, C-nya itu berjumlah sama-sama 4 atau 3, tetapi penamaannya itu berbeda. Itulah maksudnya ya. Kita langsung saja ke contohnya. Contoh pertama di sini sudah saya buatkan rantai karbonnya yang panjang. Yang pertama kan kita harus menentukan rantai terpanjangnya. Kita hitung rantai terpanjangnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau lurus 8. Kalau naik pun 8. Kalau turun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya 7. Berarti rantai terpanjangnya itu kita ambil lurus. Berarti kita ambil lurus saja ya. Ini kita ambil rantai terpanjangnya. Nah, langkah kedua kita tentukan mana saja cabangnya. Berarti mana saja alkilnya. Berarti ini dan ini. Lalu kita beri penomoran yang dekat dengan cabangnya. Berarti yang dekat dengan cabang kalau kita mulai dari sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5. Sini 1, 2, 3, 4. Berarti mana yang lebih dekat? Sebelah sini. Lalu dapat pertanyaan yang muncul, kan sama-sama di nomor 2 nih cabangnya. Tetapi kenapa yang diambil dari sebelah sini? Kita harus juga melihat rangkap di mana rangkap yang banyak, di situ yang kita ambil penomorannya terlebih dahulu. Berarti dari sebelah sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu penomorannya. Lalu kita kasih nama cabang ini namanya metil. Kalau ini juga metil. Seperti ini, C-nya 3, berarti ini bernama isobutil. Lalu apa nama dari rantai ini? Nama dari rantai ini adalah, saya hapus dulu bagian sini. Nama dari rantai ini adalah kita buat dulu penomoran dari cabangnya itu. Nomor cabangnya itu ada nomor kita mulai dari urutan abjad ya. Berarti duluan I. Berarti ada 4 strip isobutil nama cabang. Lalu strip nomor cabang lagi ada nomor 2 sama nomor 7. 2,7 strip. Karena metilnya ada 2, maka diberi awalan jadi dimetil strip baru nama rantai utamanya. Kalau 8 nama rantai utamanya apa? Oktana. Itulah nama dari rantai yang nomor pertama ini. 4 isobutil 2,7 dimetil oktana. Lalu kita masuk ke soal nomor 2 dengan redaksi yang berbeda. Di sini kita mulai dulu dari belakang ya. Ada oktana berarti 8. 8 ya. C-nya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi 8. Lalu kita mulai lagi dari cabangnya lagi. Cabangnya itu berada di nomor 4. Kita hitung saja mau dari sebelah kanan atau sebelah kiri, terserah saja. Kita dari sini aja 1, 2, 3, 4. Berarti ini 4.
ada cabang tersier butil. Tersier butil bagaimana tadi? Tersier butil seperti ini ya. Nih, ini tersier butil. Berarti ini namanya adalah 4 tersier butil oktana. Kita buktikan. Rantai cabangnya ada, rantai panjangnya atau rantai utamanya ada 8. Lalu ini rangkapnya, nomor rangkapnya itu di nomor 4. Benar nggak? Itu 2, 3, 4. Lalu cabang nomor 4 itu ada tersier butil. Tersier butil seperti ini. Berarti benar ya. Lalu kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu isomer dari alkana. Isomer dari alkana itu cuma ada satu, yaitu isomer posisi, yaitu rumus umumnya sama tetapi posisi saya ulang lagi, isomer dari alkana ini cuma ada satu, yaitu isomer rangka, yaitu rumus umumnya sama tetapi rangkanya itu berbeda. Misalnya kayak gini, ini namanya apa? Butana C4, berarti ini butana N butana, tetapi dia bisa membentuk rangka seperti ini, tetapi rangka seperti ini. C-nya sama-sama 4, tetapi nama dari ini berbeda. Berarti ini kita ambil nih ya, rantai utamanya, berarti ini cabangnya. Apa namanya? Berarti namanya itu 2-metil propana. Berarti rumus umumnya sama-sama memiliki rumus umumnya itu C4H10 C sama-sama C4H10, tetapi rumus umumnya sama tapi posisi dari rangkanya itu berbeda. Di sini lurus aja, kalau di sini ada cabangnya satu. Itulah maksud dari isomer rangka. Lalu kita masuk ke sifat-sifat dari alkana. Ada 2, yaitu ada sifat fisikanya dan ada sifat kimianya. Kita masuk yang pertama ke sifat fisikanya. Di alkana ini, apabila rantai karbonnya itu semakin panjang, maka MR-nya itu akan semakin besar sehingga titik didihnya itu akan semakin tinggi atau meningkat. Namun apabila yaitu rantainya itu banyak cabangnya, sehingga akan menurunkan titik didih. Yang ketiga itu alkana ini senyawa alkana ini tidak mudah larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut kurang polar atau non polar. Jelas ya sifat fisika dari alkana. Lanjut ke sifat kimianya. Sifat kimianya itu pada alkana ini kurang reaktif. Yang kedua, terjadi reaksi pembakaran, pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Bedanya itu kalau pembakaran sempurna ia akan menghasilkan CO2 ditambah H2O. Sedangkan pembakaran tak sempurna ia akan menghasilkan CO atau C saja. Itu pembakaran yang tak sempurna. Lanjut ke ada yang ketiga, yaitu terjadi reaksi substitusi atau reaksi pergantian. Contohnya itu seperti ini. Kita akan membahasnya di reaksi-reaksi alkana. Kita masuk ke pembahasan kelima pada alkana, yaitu reaksi-reaksi dari alkana. Seperti ini. Saya buatkan, itu ada reaksi pembakaran. Yang pertama kan kita reaksikan dengan CO2 ditambah H2O, berarti ini adalah pembakaran yang sempurna. Pembakaran yang sempurna karena dia menghasilkan CO2 ditambah H2O. Lalu untuk ini kita terlebih dahulu kita setarakan reaksinya seperti ini, menyetarakannya. Di sini kan ada C-nya 4. C-nya 4. Di sini cuma C-nya ada 1. Maka supaya 4 kita kali 4. Paham? Lalu kita lihat H-nya. H di sini ada 10, sedangkan H di sini ada 2. Maka kita kali 5 supaya dia 10. Lalu kita perhatikan lagi O-nya. O di sini ada 8, sedangkan O di sini ada 5. Berarti O-nya ada 13, ya kan? 8 tambah 5 berarti 13. Ada 13, kita buat per 2 aja supaya dia itu bisa 13, karena kalau kita buat 6 masih 12, makanya kita buat 13 per 2. Untuk menghilangkan 2-nya ini supaya nggak pecahan, kita kali 2 semuanya. Kita kali 2. Maka hasilnya itu adalah 2C4H10 ditambah 13O2 ya, menghasilkan 8CO2 ditambah
10H2O. Kita setarakan lagi. C di sini ada 8, C di sini 8, H di sini ada 20, H di sini ada 20. O di sini ada 26, O di sini ada 16, dan di sini ada 10. Berarti pas sama-sama 26, sudah setara. Itulah reaksi pembakaran yang sempurna. Gimana sih contoh reaksi pembakaran yang tak sempurna itu? Contohnya seperti ini. Misalnya C5H12 kita tambah dengan CO, kita tambah dengan O2. Kalau reaksi pembakaran akan menghasilkan CO saja ditambah H2O. Tidak ada O2-nya di sini. Itu merupakan contoh dari reaksi pembakaran yang tak sempurna. Lanjut ke reaksi substitusi. Di reaksi-reaksi alkana yang kedua, yaitu reaksi substitusi atau reaksi pergantian. Gimana contohnya? Br di sini akan menggantikan posisi H, sedangkan Br di sini juga akan menggantikan posisi H di sebelah sini. Berarti ini kita langsung saja ya, ini akan menggantikan ini, sedangkan H di sini akan menggantikan Br di sini. Paham ya? Reaksi pergantian. Berarti hasilnya itu akan seperti ini. Ini tetap. Tadi yang menggantikan H di sini digantikan dengan BR, berarti di sini ada BR. Ditambah H tadi menggantikan BR lagi di sini, berarti H BR. Inilah yang dimaksud dengan reaksi substitusi atau reaksi pergantian. Berarti hasil yang benar itu adalah hasilnya itu seperti ini. BR di sini sudah mengganti, H sudah diganti dengan BR, sedangkan BR di sini sudah diganti dengan H. Itulah reaksi-reaksi yang terjadi di alkana. Nah, sekarang kita masuk lagi ke hidrokarbon bagian 2-nya, yaitu alkena. Di sebelah kiri saya ini sudah saya buat poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah pengertian dari alkena, tata nama alkena, isomer alkena, sifat-sifat alkena, dan reaksi-reaksi dari alkena. Masuk yang pertama yaitu di pengertian dari alkena. Alkena adalah senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 2 pada rantai karbonnya. Rumus dari alkena ini adalah CnH2n. Tidak ada plus 2 atau minus 2-nya. Lalu kita masuk ke tata nama dari alkena ini. Yang pertama, tata namanya itu sama dengan alkana, tetapi bedanya pada penomoran. Kalau penomoran pada alkena ini dimulai dari yang dekat dengan rangkapnya. Lalu apabila posisi rangkapnya antara kiri dan kanan itu sama, maka penomoran itu dimulai dari yang dekat dengan cabangnya. Paham ya? Kita ambil contoh, sini sudah ada 2 contoh. Contoh dari alkena. Kita mulai yang aturan pertama itu sama dengan alkena, yaitu kita cari terlebih dahulu rantai terpanjangnya, yang mana rantai terpanjangnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke atas 7 berarti kebanyakan lurus, berarti ini yang rantai terpanjangnya. Lalu kita tentukan alkilnya, berarti alkilnya ada ini. Yang mana rangkapnya kita mulai dari yang dekat dengan rangkap, berarti sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu baru kita kasih penamaannya. Kita mulai dari nomor rangkapnya terlebih dahulu. Karena di sini ada metilnya 3, maka penomorannya itu kita mulai dari berarti 3,3,6 strip trimetil, karena metilnya berjumlah 3. Trimetil baru strip diikuti dengan nomor rangkapnya. Nomor rangkapnya berada di nomor 2. Berarti 2 strip. Karena nomor rantai utama itu 7. Kalau 7 apa? Heptena. Berakhiran dengan ena ya. Heptena. Nanti nama-nama di rantai utama dari alkena akan saya tampilkan di sebelah sini saya. Jelas ya? Berarti nama dari rantai ini apa? 3,3,6 trimetil 2 heptena. Lalu soal nomor 2, ini yang pertama kita tentukan rantai terpanjangnya. Kita lihat rantai terpanjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ke bawah ada 7, 8. 7, 8, 9, 8. Berarti rantai terpanjangnya ada 8. Berarti ini. Berarti kita tentukan lagi mana yang alkilnya. Berarti alkilnya ini.
Baru penomorannya. Penomorannya kita mulai dari yang dekat dengan rangkapnya. Berarti dari sini dekat ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru kita kasih penamaannya. Penamaannya itu apa tadi? Kita mulai dari nomor rantai, nomor rangkapnya atau nomor alkilnya. Nomor alkilnya itu di nomor 3 sama di nomor 5. Berarti 3,5 strip, ada 2 metilnya, berarti di metil strip. Nomor rantai utamanya berarti nomor 3. Baru nama rantai utamanya, karena dia ada 8 jadinya oktena, berakhiran dengan ena. Berarti oktena. Inilah nama dari rantai tersebut. Lalu kita masuk ke materi ketiga, yaitu isomer dari alkena. Ada 4. Yang pertama ada isomer fungsi, isomer posisi, isomer rangka, dan isomer geometri. Kita masuk di sini ke isomer fungsi. Isomer fungsi ini memiliki rumus umum yang sama, tetapi memiliki gugus fungsi yang berbeda. Bagaimana contohnya akan kita bahas. Lalu ada isomer rangka. Kalau isomer rangka ini memiliki rumus umum yang sama, tetapi memiliki rangkap yang berbeda. Saya ulang lagi, memiliki rumus umum yang sama, tetapi posisi rangkanya itu berbeda, atau rangkanya itu berbeda. Kalau isomer posisi memiliki rumus umum yang sama, tetapi posisi rangkapnya itu berbeda. Kalau isomer geometri ini, atom C-nya yang rangkap itu hanya memegang gugus fungsi yang berbeda. Bagaimana contohnya akan kita bahas setelah ini. Kita masuk ke contohnya dulu ya. Di sini ada contoh C4H8. Berarti kita buat rantainya itu, berarti ini namanya N-butena. N-butena. Nah, kita buat misalnya isomer dari N-butena ini. Saya buat ya. Kita tinggalkan aja dulu hanya. Nah, ini isomer dari butena. Kalau ini kan posisi rangkapnya di nomor 1. Kalau ini posisi rangkapnya di nomor 2. Berarti ini contoh dari isomer posisi. Kenapa isomer posisi? Karena posisi rangkapnya itu berbeda. Kalau ini dia C4, ini dia apa soal kita. Ini dia isomer dari soalnya. Ada cabangnya di sini. Berarti dia memiliki memiliki rangka yang berbeda dari soalnya. Kalau ini rangkanya lurus, kalau ini rangkanya berbeda. Berarti ini contoh dari isomer rangka. Isomer rangka. Lalu bagaimana contoh dari isomer posisi? Misalnya seperti ini, saya buat di sini ya. Kan soal kita ini N-butena. Kalau isomer posisi N-butena ini kan alkena. Alkena berarti dia ada CH2, CH2, CH3 ini alkena. Kalau isomer fungsi dari alkena ini kita memakai sikloalkana. Bagaimana contohnya? Kan kalau siklo berarti rantai itu tertutup. Saya buat nih. Ini contoh dari sikloalkana. Di sini kan hanya ini ada sebanyak 8. C-nya ada sebanyak 4. Di sini sikloalkana dengan nama gugus fungsi yang berbeda. C-nya di sini ada 4. Kita tentukan H-nya. Berarti H di sini tinggal 2, H di sini 2 lagi, H di sini 2, H di sini 2. Berarti sama-sama rumus umumnya itu C4H8. Di sini juga C4H8. Berarti ya maksudnya memiliki rumus umum yang sama, tetapi gugus fungsinya itu berbeda. Ini dia alkena, ini dinamakan dengan alkena, ini dinamakan dengan sikloalkana. Paham ya? Kalau kita masuk ke contoh dari isomer geometri, seperti yang sudah saya bilang bahwa isomer geometri itu rantai karbon yang rangkapnya itu memegang fungsi yang berbeda atau gugus yang berbeda. Seperti ini contohnya. Di geometri ini ada istilah cis dan trans. Berarti ada istilah cis dan trans. Dikatakan cis jika posisinya itu sejajar, dikatakan trans jika posisinya itu berseberangan. Gimana sih contoh sejajar itu, gimana contoh berseberangan itu akan kita bahas. Ini kan tadi pengertiannya apa adalah gugus yang ini memegang gugus yang berbeda. Rantai karbon yang rangkapnya ini
memegang gugus fungsi yang berbeda. Kita lihat sini C sebelah kiri saya ini kan gugusnya itu C2H5, sini H, di sini CH3, di sini H, tidak sama kan? Nah, kalau misalnya di sini H itu bukan merupakan isomer geometri. Paham ya? Lalu cara menentukan cis dan transnya, yang pertama dari isomer ini kita harus melihat dulu, kita tentukan mana rantai terpanjangnya. Berarti rantai terpanjang dari ini ya. Ini rantai terpanjangnya. Paham ya? Lalu kita lihat di sini. Hanya ini sejajar. Kalau sejajar apa? Dinamakan dengan cis. Sejajar itu cis. Paham? Cis. Lalu kita kasih penomoran dari rantai ini. Rantai ini berarti nomornya dimulai dari sini karena nomor yang dekat dengan cabang. Dengan rangkap 1 2 3 4 5. Kenapa 5? C di sini ada 2. Berarti nama dari rantai ini adalah cis, diikuti dengan karena nggak ada nama cabangnya itu, maka langsung nama rantai utamanya 2, karena ada 5 berarti pentena. Berarti nama dari rantai ini adalah cis 2 pentena. Dikatakan cis karena hanya ini letaknya sejajar. Lalu kita masuk ke contoh kedua. Kalau contoh kedua ini namanya adalah trans. Kenapa trans? Karena ini. Kenapa trans? Karena dia itu berseberangan. Dia berseberangan, makanya dibilang trans. Berarti ini trans. Paham ya? Begitulah contoh dari cis dan trans. Kalau cis dia sejajar, ini sejajar. Kalau trans dia berseberangan dia. Paham ya? Lalu kita masuk ke, berarti sudah ya, isomer alkana itu isomer fungsinya sudah kasih contoh, isomer fungsinya udah juga, isomer geometrinya sudah, isomer rangkaian sudah, isomer posisinya sudah. Semoga teman-teman paham ya. Lalu kita masuk ke pembahasan pada materi alkana, yaitu sifat-sifat dari alkena. Sifat-sifat dari alkena. Sifat-sifat dari alkena ini juga ada 2, yaitu sifat fisika dan sifat kimianya. Sifat fisikanya itu sama dengan alkana, tapi saya sebutkan saja lagi. Kalau di alkena itu, apabila semakin panjang rantainya itu, maka MR itu semakin besar dan titik didihnya itu akan semakin tinggi. Lalu apabila banyak cabangnya, maka titik didihnya itu akan menurun. Dan alkena ini juga tidak mudah larut dalam air, tetapi saya ulangi lagi, alkena ini tidak larut dalam air, tetapi mudah larut pada larutan kurang polar atau non polar. Lalu pada sifat kimianya, berarti ada sifat fisika dan ada sifat kimia. Pada sifat kimianya ini, karena alkena ini memiliki ikatan rangkap 2, sehingga ia akan mengalami reaksi adisi. Yang mana reaksi adisi itu adalah reaksi pemutusan dari ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Itulah sifat dari sifat kimia dari alkena. Bagaimana reaksi adisi itu? Reaksi adisi itu terbagi dari 3. Yang pertama ada hidrogenasi, halogenasi, dan hidrogen halida. Contoh-contoh dari reaksi adisi itu akan saya bahas di reaksi-reaksi alkena. Langsung saja kita masuk ke materi kelima, yaitu tentang reaksi-reaksi alkena. Reaksi alkena itu adalah reaksi pembakaran. Contoh soal tadi kan sudah saya kasih di alkana, itu tinggal mengganti rangkapnya saja. Kalau menghasilkan CO2 ditambah H2O, itu reaksi pembakaran sempurna. Tetapi kalau menghasilkan C ditambah H2O atau CO ditambah H2O, itu reaksi pembakaran yang tak sempurna. Lalu pada reaksi-reaksi alkena ini juga terjadi reaksi eliminasi atau reaksi penambahan ikatan rangkap. Bagaimana contohnya? Seperti ini. Ini sudah saya buatkan contoh dari reaksi eliminasi. Yang pertama, Cl ini kita lepaskan terlebih dahulu. Kita lepaskan Cl ini terlebih dahulu. Berarti Cl sudah dilepaskan, sehingga kita buat lagi reaksinya. Ya.
Kan tadi Cl sudah dilepaskan di sini kan. Cl di sini dilepaskan sehingga nanti di sini bermuatan positif supaya dia lebih stabil. Lalu O di sini dia akan menyerang H. Kita akan menyerang H, masuk ke, kenapa nggak masuk ke yang sebelah sini? Karena kita melihat H yang di sini lebih banyak sesuai dengan aturan Markov-Nikov, nanti akan dibahas di reaksi adisi hidrogen halida. Ini dia masuk ke H di sini sehingga rantai H di sini ia berikan kepada C supaya C lebih stabil, sehingga nanti berarti di sini ada Cl tadi yang kita lepaskan, Cl- yang kita lepaskan, lalu nanti akan terbentuk ikatan rangkap duanya. Itulah maksud dari reaksi eliminasi. Saya baca lagi reaksinya. Jadi CH3, di sini ada H, di sini ada CH3, di sini ada H. Tadi kan H di sini sudah putus, lalu diberikannya ikatannya tadi kepada si C di sini, sehingga C di sini menjadi ikatan rangkap. Hilanglah tanda positif di sini karena sudah stabil. Lalu K di sini, saya ulangi lagi, K, sehingga O di sini tadi kan KOH, H ini H-nya. Tadi kan H-nya ini diserang oleh O, sehingga H-nya itu berada di sini. Lalu kan tadi di sini ada Cl kan, Cl yang kita lepaskan tadi, sehingga Cl ini masuk ke H dan ikatan di H ini diberikannya kepada O, sehingga O di sini lebih stabil, sehingga akan menghasilkan CH3C CH3, ikatan rangkapnya tadi di sini 2 berarti ikatan rangkapnya tadi di sini ya, maaf, ikatan rangkap di sini, berarti di sini CH3 H CH3, ini tadi udah dilepaskan Cl-nya di sini ada H. Ini biar lebih rapi. Ya. Lalu di sini tadi kan karena sudah Cl di sini berikatan sama H sehingga menghasilkan HCl ditambah KOH. Kan bahwa kita tahu tadi reaksi eliminasi adalah reaksi penambahan ikatan rangkap. Yang awalnya tadi itu rangkapnya rangkap 1, ini rangkap 1 menjadi rangkap 2. Inilah maksud dari eliminasi. Hasilnya itu akan didapatkan HCl ditambah KOH. Paham ya? Inilah reaksi dari eliminasi. Lalu kita masuk ke reaksi adisi. Saya review ulang lagi. Cl di sini ia lepaskan sehingga Cl di sini bermuatan positif supaya lebih stabil. Lalu O di sini menyerang elektron O di sini menyerang H sehingga H di sini memberikan ikatannya kepada C yang ini. Kenapa O di sini tidak menyerang H di sini? Karena H di sini, C yang di sebelah sini lebih banyak memegang H atau lebih kaya akan H. Kalau di sini kan CH3, makanya O tidak menyerang H di atas, tetapi malah menyerang H di bawah. Lalu kan ikatan H di sini diberikannya kepada C. Lalu kita lanjut ke bawah sehingga yang di sini tadi ikatannya menjadi ikatan rangkap 2. Yang awalnya rangkap 1 menjadi rangkap 2. Sehingga tadi di sini H masuk ke reaksi KOH tadi sehingga akan berbentuk seperti ini lebih kurang. Lalu kan Cl yang kita lepaskan tadi ini masuk ke H menjadi HCl, sedangkan ikatan di H tadi diberikannya kepada O supaya O lebih stabil, maka terbentuklah KOH. Berarti inilah reaksi dari eliminasi tersebut. Dari ikatan rangkap 1
yang ini dari ikatan rangkap satu menjadi ikatan tunggal atau rangkap dua. Dan saya ulang lagi, dari ikatan rangkap satu atau tunggal menjadi ikatan rangkap dua. Itulah reaksi dari contoh dari reaksi eliminasi. Lalu kita masuk ke reaksi hidrogenasi, reaksi adisi, yaitu reaksi pengurangan atau pemutusan ikatan rangkap. Ada 3. Yang pertama hidrogenasi, halogenasi, dan hidrogen halida. Kita masuk ke contoh hidrogenasi terlebih dahulu. Yang pertama, rangkap di sini menyerang H, sehingga ikatan H ini diberikannya kepada H sebelahnya. Maka kita buat dulu hasilnya. Berarti kan udah menyerang, berarti H di sini masuk ke C tadi di sini. Nih, ini tetap H, ini tetap H, tetapi di sini positif karena belum stabil. Ditambah H tadi, H yang negatif tadi, karena H tinggal 1, paham ya? Karena H di sini tinggal 1 tadi. Kenapa tinggal 1? Karena di sini tadi rangkap sini sudah menyerang H yang sebelah sini, sehingga masuk di sebelah sini tadi. Lalu yang negatif ini akan menyerang C yang positif tadi, sehingga terbentuklah ikatan seperti ini. Sehingga terbentuklah ikatan seperti ini. Ini yang dinamakan ikatan hidrogenasi. Ikatan rangkap menyerang si H sebelah sini, lalu ikatan di H ini diberikannya kepada H sebelahnya supaya lebih stabil, sehingga H sebelah sini kan negatif nih. Di sini dikasih positif supaya C di sini lebih stabil. Lalu dia menyerang yang H tadi menyerang C yang positif tadi, sehingga putuslah ikatannya, lalu H masuk ke sini. Lalu beginilah hasil dari reaksi adisi hidrogenasi. Lalu kita masuk ke reaksi halogenasi. Kalau reaksi halogenasi ini adalah adisi dengan halida atau dengan Cl2, Br2, I2, dan seterusnya, F2. Itulah reaksi adisi hidrogen. Itulah reaksi adisi halogenasi atau adisi halida. Nah, ini contohnya, saya hapus sebelah sini dulu ya, biar enggak campur. Bagaimana reaksinya? Yang pertama, ikatan rangkap di sini menyerang si Cl, sehingga ikatan Cl di sini diberikannya kepada Cl sebelahnya, sehingga akan menghasilkan seperti ini. Jadi kan putus ikatannya karena diserang tadi. Berarti masuk Cl ke sebelah sini. Lalu H di sini tetap, tetapi bermuatan positif. Kenapa positif? Supaya dia lebih stabil. Ditambah dengan Cl- tadi. Cl yang kita tinggal di sini tadi, berarti yang Cl- ini akan menyerang yang positif tadi, C yang positif. Sehingga Cl tadi masuk ke sebelah C di sini, sehingga C sebelah sini lebih stabil. Berarti akan menghasilkan seperti ini. Cl, H, 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 Cl. Paham ya? Berarti Cl, H, C, H, H, C, H, Cl. Tangan C kan minimal 4, ini udah ada 4 tangannya, ini juga udah ada 4, lebih stabil. Inilah hasil dari reaksi halogenasi. Ikatan rangkap ini menyerang Cl, lalu ikatan Cl ini diberikannya kepada Cl sebelahnya, sehingga ikatan di sini masuk Cl, ikatan di sini tidak stabil, maka diberi tanda positif supaya stabil, tanda plus. Lalu Cl di sini tinggal 1, yang 1 tadi Cl-, diserangnya C yang positif tadi, sehingga Cl di sini masuk ke C yang positif tadi, menghasilkan seperti ini. Paham? Lalu kita masuk ke adisi alkena yang terakhir, yaitu hidrogen halida. Pada adisi hidrogen halida ini, dia menggunakan prinsip Markovnikov, yang mana H dari hidrogen halida akan masuk ke C yang kaya. H dari hidrogen halida akan masuk ke C yang kaya. Contohnya itu seperti ini, sudah saya buatkan. Di sini kan ada H nih. H di sini akan masuk ke C yang kaya. Gimana C yang kaya tersebut akan saya jelaskan. Berarti ikatan rangkap ini akan menyerang H sebelah sini,
sehingga ikatan di H tadi diberikannya kepada F supaya lebih stabil. Setelah itu kita buat lagi reaksinya ya. Kan karena sudah menyerang H, berarti menjadi ikatan rangkap 1. Lalu H-nya masuk sebelah sini. Paham? Udah. Lalu kan di sini tinggal F. F min. Di sini supaya lebih stabil kita beri saya ulangi lagi. Berarti kan di sini H di sini akan masuk ke C yang kaya. Yang mana C yang kaya antara ini sama yang ini? C yang kaya yang mengandung H paling banyak, berarti di sini H-nya paling banyak, berarti H di sini tadi akan masuk ke sini. Berarti di sini akan masuk H yang tadi, sehingga F di sini F ini kan jadi bermuatan negatif, berarti ini bermuatan positif supaya lebih stabil. Lalu F di sini akan menyerang C yang positif tadi, sehingga akan menghasilkan seperti ini. Sehingga ia akan menghasilkan CH3, CH2, CCH3, CH3, CH2H. Berarti kan F tadi masuk ke C sebelah sini, C yang miskin. Nih, F masuk. Begitulah contoh dari hidrogen halida. Yang pertama, ikatan rangkap ini menyerang H, sehingga H di sini masuk ke C yang kaya. Kita lihat C yang kaya itu yang mengandung H paling banyak. Mana H yang paling banyak? Di sebelah sini. Maka H ini akan masuk ke C sebelah sini. Maka di sini tadi, ini dia. Lalu F di sini akan bermuatan negatif, sedangkan C di sini akan bermuatan positif. Kenapa positif? Supaya ia lebih stabil. Lalu yang negatif tadi ini menyerang C sebelah sini, sehingga akan menghasilkan seperti ini. Nah, ini ikatannya udah stabil. Ini udah stabil. Kenapa stabil? Kita lihat. Di sini C yang 4 tuh 2 3 4, tangannya 4. Di sini juga 4 tuh 2 3 4. Jadi, hukum Markovnikov ini yang berbunyi atom hidrogen halida atau atom H dari hidrogen halida ini akan masuk ke C yang kaya atau C yang mengandung H paling banyak. Tapi ada misalnya pertanyaan yang muncul. Andaikan di sini ada misalnya kayak gini, ada pertanyaan yang muncul. Misalnya tuh H-nya sama-sama banyak. Di C sebelah sini hanya 2, C sebelah sini hanya 2. Jadi di mana ia akan masuk? Ia akan masuk, H tersebut akan masuk setelah mau yang sebelah sini, mau sebelah sini. Tetapi apabila C sebelah sini hanya sama, C sebelah sini hanya sama, tetapi mempunyai alkil yang berbeda, alkil di sebelah sini lebih banyak atau cabang di sebelah sini lebih banyak, sedangkan cabang di sebelah sini lebih sedikit, maka H tadi dari hidrogen halida itu akan masuk ke alkil yang paling banyak, berarti di sebelah sini. Paham ya? Itulah reaksi dari alkena, yaitu ada reaksi pembakaran, reaksi eliminasi, dan reaksi adisi. Semoga teman-teman paham. Lalu kita masuk ke rangkuman materi terakhir, yaitu mengenai hidrokarbon bagian 3, yaitu alkuna. Saya hapus dulu yang ini saja ya. Ini saya hapus karena pembahasannya itu hampir sama. Kita ganti saja. Misalnya semuanya ya. Kita masuk ke pembahasan alkuna. Pembahasan yang terakhir yaitu alkuna. Pembahasan itu ada pengertian dari alkuna, tata nama alkuna, reaksi-reaksi alkuna, isomer alkuna, dan sifat-sifat dari alkuna. Pengertian dari alkuna. Alkuna ini adalah senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 3 pada rantai karbonnya. Itulah pengertian dari alkuna. Rumus dari alkuna ini adalah CnH2n dikurang 2. Lalu kita masuk ke tata nama dari alkuna. Yang kedua, tata nama alkuna. Tata nama alkuna ini sama dengan alkena dan alkana, tetapi bedanya itu pada penomorannya.
Penomoran pada alkuna ini dimulai dari ikatan yang dekat dengan ikatan rangkap tiganya. Lalu apabila posisi ikatan rangkap tiganya itu antara kiri dan kanan sama, maka penomoran itu dimulai dari yang dekat dengan cabangnya atau yang dekat dengan alkilnya. Bagaimana contohnya akan saya buatkan misalnya seperti ini. Rangkap 3 kita buat sebelah sini. Nih, kita beri nama dari rantai karbon ini. Yang pertama kita terlebih dahulu mencari rantai terpanjangnya. Berarti sini nggak usah pakai ya. Berarti rantai terpanjangnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini 7. Ke bawah ada 8. Berarti kita rantai utamanya itu ada di sini. Lalu kita beri penomorannya dimulai dari yang dekat dengan rangkapnya. Karena cabangnya kan sini nggak ada. Cuma ini cabangnya. Berarti dekat dengan rangkap, berarti sini penomorannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu cabang lain ini bernama etil. Lalu baru kita beri namanya. Namanya itu dimulai dari nomor cabangnya terlebih dahulu. Berarti 5 strip etil diikuti dengan nomor rangkapnya atau nomor rangkapnya itu berarti berada di nomor 2. Baru diikuti dengan nama rantai utamanya. Karena 8 berarti nama itu oktuna, berakhirnya dengan una. Oktuna. Itulah namanya, yaitu 5 etil 2 oktuna. Penamaan dari rantai utamanya ini 1 sampai 10 akan saya tampil 2 sampai 10 akan saya tampilkan di sebelah sini saya. Lalu contoh kedua misalnya seperti ini. Contoh seperti ini. Bagaimana penamaannya? Kita cari rantai terpanjangnya terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini juga 7. Berarti rantai terpanjangnya ini lurus. Lalu penomorannya itu yang dekat dengan rantai rangkapnya atau dengan rangkapnya. Berarti dari sini ya. Karena dekat dengan rangkap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu tentukan mana alkilnya. Alkilnya ada ini, dan ini. Lalu kita beri penamaannya. Penamaannya berarti nomor alkil dulu 2,2,6 strip diikuti dengan nama alkilnya. Berarti karena metil itu ada 3, berarti diberi awalan menjadi trimetil. Lalu diikuti dengan nomor rangkapnya berada di nomor 2. Baru diikuti dengan nama rantai utamanya ada 7, berarti heptuna. Inilah nama dari rantai tersebut. Lalu kita masuk ke yang ketiga, yaitu yang ketiga pembahasannya itu saya buat di sini saja ya. Yang ketiga pembahasannya itu ada isomer alkena. Isomer alkena ini ada 3. Yang pertama itu ada isomer fungsi, lalu ada isomer posisi dan isomer rangkap. Berarti ada isomer posisi, isomer rangkap, dan ada isomer fungsi. Tadi kan kalau isomer posisi itu memiliki rumus umum yang sama, tetapi posisi rangkapnya berbeda. Sedangkan isomer rangka memiliki rumus umum yang sama, tetapi rangkanya itu berbeda. Kalau isomer fungsi memiliki rumus yang sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Contohnya itu misalnya kita buat C4H6. Berarti isomer posisinya itu kan seperti ini yang pertama. Nih. Ini yang pertama. Berarti ini isomer posisi ini rumus umumnya sama, tetapi posisi rangkapnya berbeda. Berarti yang awalnya rangkapnya itu di nomor 1, berarti rangkapnya itu berada di nomor 2. Ini contoh dari isomer posisi. Sedangkan isomer rangka ini contohnya itu memiliki rangka yang berbeda. Soalnya masih ini ya. Berarti rangka dari C ini bisa seperti ini.
ia memiliki rangka yang berbeda. Yang awalnya itu lurus aja rangkanya, sekarang ada cabangnya. Itu yang dimaksud dengan isomer rangka. Lalu bagaimana dengan isomer fungsi? Kalau isomer fungsi, misalnya kan C4H6, berarti kan gini. Kalau isomer fungsi dari alkuna ini sama dengan alkadena. Misalnya sama-sama C-nya 4. Lalu alkadena kan rangka 2-nya ada 2 nih. Ini kan hanya ada 6, berarti sini hanya 1, di sini hanya 2, di sini hanya 2. Itu 2, 3, 4. Tunggu. C2H CN berarti 8 ya. Berarti ini kan. Sedangkan sini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti hanya 6. Sedangkan di alkadena ini sama nama fungsinya itu berbeda. Namanya itu alkadena, tetapi sama-sama memiliki C-nya itu 4, H-nya itu 6. Coba kita lihat H di alkadena, berarti sini hanya tinggal 2, sini 1, sini 1, sini 2. Coba kita hitung hanya 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi ia memiliki rumus umum yang sama, yaitu sama-sama C4H6, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Kalau ini fungsinya N-butena, kalau ini namanya alkadena. Itulah maksud dari isomer fungsi pada alkena. Lalu kita masuk ke sifat-sifat dari alkena. Sifat-sifat dari alkena ini ada 2, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Kalau sifat fisika dari alkena ini sama dengan alkana dan alkena. Tetapi akan saya ulangkan terlebih dahulu. Kalau sifat dari fisika dari alkuna ini, yang pertama, apabila rantainya itu semakin panjang, maka MR-nya itu akan semakin besar dan titik didihnya itu akan semakin meningkat atau semakin naik. Lalu apabila memiliki banyak cabang, maka titik didihnya itu akan menurun. Dan yang ketiga, tidak mudah larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut kurang polar atau non polar. Itu sifat fisika dari alkuna. Sedangkan sifat kimia dari alkuna itu sama dengan alkena, tetapi bedanya itu seperti ini bunyi dari alkuna. Karena ia memiliki ikatan rangkap atau rangkap 3, sehingga ia mengalami reaksi adisi. Reaksi adisi ini adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Kalau misalnya pada alkena itu direaksikan cuma 1 kali langsung ikatan tunggal, sedangkan pada alkuna ini direaksikan 2 kali baru ia bisa menjadi ikatan tunggal. Bagaimana contoh dari reaksi-reaksinya ini akan kita bahas pada reaksi-reaksi dari alkuna. Kita hapus, berarti kita masuk ke materi terakhir, yaitu reaksi-reaksi dari alkuna. Seperti ini, saya hapus dulu papannya. Lalu kita lanjut ke materi terakhir, yaitu mengenai reaksi-reaksi pada alkuna. Reaksi-reaksi pada alkuna ini sebenarnya ada reaksi pembakaran, tapi kita fokus saja pada reaksi adisinya. Reaksi adisinya itu ada 4. Yang pertama ada halogenasi, hidrogenasi, hidrogen halida atau HX, dan ada adisi dengan H2O. Kita masuk yang pertama, adisi hidrogenasi atau adisi dengan hidrogen. Contohnya itu seperti ini. Kalau pada alkuna ini kita mereaksikannya 2 kali untuk mendapat ikatan tunggalnya. Boleh saja sekali, cuman kita kasih contoh dengan mereaksikannya itu 2 kali. Seperti ini. Hidrogenasi, yang pertama, ikatan rangkap ini kita fotokan dulu ya. Ikatan rangkap ini menyerang H di sebelah sini. Lalu ikatan H ini diberikannya pada H sebelahnya, sehingga akan menjadi seperti ini. Jadi rangkap 2 ya, karena sudah menyerang H. H yang tadi itu masuk ke sini. Ditambah H. Karena H di sini kurang stabil, maka dia memiliki positif supaya lebih stabil. Lalu H- tadi di sini menyerang C positif tadi, sehingga menghasilkan C-nya lebih stabil. Lalu tanda positif di C-nya itu akan hilang. Tapi kita akan mereaksikannya 2 kali
supaya mendapatkan ikatan tunggal. Maka yang ini tadi kita reaksikan lagi dengan H sehingga menghasilkan ikatan rangkap ini menyerang H sebelah sini, lalu ikatan H di sini diberikannya kepada H sebelahnya. Maka akan menghasilkan ikatan tunggal. Berarti di sini positif ditambah H min. Sehingga di sini yang H negatif sini menyerang C positif tadi, sehingga akan menghasilkan seperti ini. Udah stabil ya, ini H, 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 H. Inilah contoh dari reaksi adisi hidrogenasi pada alkunat yang kita reaksikan 2 kali, yang dari rangkap 3 dia menjadi rangkap 1 atau tunggal. Lalu kita masuk ke halogenasi. Kalau halogenasi ini adisi dengan halida, contohnya itu seperti ini. Kita reaksikannya juga 2 kali. Kita hapus dulu ya sekali-sekali. Maka ikatan rangkap di sini menyerang Cl di sebelah sini, sehingga ikatan Cl ini diberikan ke Cl sebelahnya, sehingga akan menghasilkan seperti ini, menjadi rangkap 2. Tadi Cl sini masuk ke sebelah sini, ditambah Cl min. Karena sini biar stabil kita kasih positif, lalu ikatan negatif Cl ini menyerang C positif tadi, sehingga akan menghasilkan seperti ini. Kan masih rangkap 2 nih, lalu kita reaksikan lagi dengan Cl, lalu akan menghasilkan, lalu yang ikatan rangkap ini menyerang Cl sebelahnya, ikatan Cl diberikan ke Cl sebelahnya, lalu putuslah ikatannya menjadi ikatan rangkap 1. Jadi di sini ada Cl masuk tadi, di sini tadi ada Cl dan ada H, ditambah dengan Cl tadi, Cl yang 1 tadi. Lalu di sini positif supaya lebih stabil. Lalu yang negatif di sini menyerang C positif tadi, sehingga akan menghasilkan seperti ini, ikatan rangkap 1-nya. Di sini ada Cl, di sini ada H, di sini Cl, Cl dan ada H. Ini udah stabil ya. Inilah hasil dari reaksi butena dengan 2 mol klorida. Paham ya? Lalu kita masuk ke reaksi yang ketiga, yaitu adisi dengan hidrogen halida. Sini sudah saya buatkan. Kita di sini cuma mereaksikannya 1 kali, karena kalau kita reaksikan 2 kali juga bisa, tetapi kita mereaksikannya cuma 1 kali aja ya. Misalnya seperti ini. Ikatan rangkap di sini menyerang H, lalu ikatan H diberikannya kepada E. Pada adisi hidrogen halida ini, ia menggunakan prinsip Markovnikov, yaitu H dari hidrogen halida akan masuk ke C yang kaya atau C yang mengandung H paling banyak. Paham ya? Lalu nanti kan kita buat lagi nih reaksinya. Reaksi CH3, CH2, C, CH3, CH3, C, CH ditambah I, ini ikatannya kan dari awalnya 3 menjadi hingga putus, hingga H tadi ini masuk ke antara 2 ini di C yang kaya. Mana C yang lebih banyak mengandung H adalah yang sebelah sini, berarti H tadi masuk ke sebelah sini. Paham ya? Lalu ikatan di sini menjadi positif, yang C di sini menjadi positif supaya lebih stabil. Lalu I yang negatif ini menyerang C yang positif tadi, sehingga akan menghasilkan seperti ini. Sini tadi masuk I tetap 2. Nah, ini hasil dari hidrogen halida. Kita buat dari rangkapnya 3 menjadi rangkapnya 2. Kalau misalnya ingin rangkapnya 1 masih bisa, kita reaksikan lagi dengan HI. Bisa ya. Inilah hasil dari hidrogen halida dengan mereaksikannya 1 kali dengan
HI. Paham? Lalu kita masuk ke adisi terakhir, yaitu adisi dengan hidrogen atau H2O. Pada adisi dengan hidrogen ini, kita bisa melakukan dengan prinsip Markovnikov juga, bahwa H yang ini akan masuk ke C yang mengandung H paling banyak atau C yang kaya, seperti ini. Yang rangkap 3 ini menyerang H, tunggu, panahnya terbalik, menyerang H, sehingga ikatan H ini diberikannya pada O. Paham? Lalu akan menghasilkan seperti ini. Jadi putus ikatannya ya, karena sudah menyerang H. Lalu kita salin dulu. Di sini tinggal OH saja. Jangan lupa tanda menghasilkan atau tanda panahnya. Tadi kan H di sini masuk ke C yang kaya. Mana C yang kaya? Sama-sama tidak memiliki C, berarti ini kan tidak memiliki C. Tapi pada sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa apabila tidak memiliki apabila tidak memiliki H, maka H dari hidrogen halida itu masuk ke C yang memiliki alkil paling banyak. Mana alkil yang paling banyak? Sebelah sini atau sebelah sini? Sebelah sini atau sebelah sini? Sebelah sini. Berarti H dari hidrogen halida itu akan masuk ke C sebelah sini. Berarti H tadi masuk ke sebelah sini. Setelah itu kita pindahin ke sini. Hasil yang ini tadi kita pindahkan masuk. Lalu OH- di sini akan menyerang C yang positif, akan menyerang ini, sehingga akan menghasilkan CH3 C. Tadi masuk OH-nya atau alkoholnya nanti. Lalu masih rangkap 2 C. Di sini masuk tadi H dari H2O-nya. Lalu CH C2H5 CH C2H5 CH3. Nah ya, berarti ini hasil dari adisi hidrogen. Apa namanya? Namanya itu adalah 2 ini 1 2 3 4 5 6 7 2 butanol. Inilah nama dari rantai ini adalah 2 butanol. Itulah contoh dari adisi dengan H2 atau adisi dengan hidrogen. Apabila ingin menghilangkan ikatan rangkapnya lagi, kita bisa mereaksikannya lagi dengan H2O lagi. Baru nanti ikatannya menjadi ikatan rangkap tunggal. Paham ya? Saya ulangi lagi. Kalau hukum Markovnikov itu berbunyi, hidrogen dari atom halida ini atau H dari hidrogen halida ini akan masuk ke C yang mengandung H paling banyak. Tetapi kita fokus kepada ikatan rangkapnya saja. Misalnya gini. Nih, kita hanya fokus ke sininya aja. Ini kan? Kita hanya fokus melihat H di sebelah sini aja. Itulah maksud dari hukum Markovnikov. Semoga teman-teman paham dengan rangkuman materi saya. Mohon maaf kalau kata-kata saya ini berbelit atau teman-teman kurang memahaminya karena terlalu cepat. Mohon maaf, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.